Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada mata kuliah fisiologi hewan air dengan topik organ sensor ikan. Nah, ikan memiliki sistem organ sensori yang kompleks. Dia terdiri dari mata, organ pineal, organ sensor kimia, linea lateral, otolit, dan semicircular kanal. Organ sensor ikan gambaran umum yaitu mengecap. Ikan memiliki kemampuan untuk merasakan rasa seperti vertebrata lainnya. Kemudian yang kedua, membau. Sistem penciuman ikan memainkan peranan penting dalam mendeteksi zat kimia di air. Kemudian yang ketiga, mendengar. Meskipun berbeda dengan mamalia, ikan memiliki cara untuk mendeteksi getaran dan suara di air. Kemudian 4, sistem linea lateral, organ unik yang berperan sebagai detektor dinamika tekanan di air. Sistem linea lateral, detektor tekanan dinamis. Fungsi utama, berperan sebagai detektor dinamika tekanan di air. Yang kedua, sistem linea lateral bukan organ pendengaran, meskipun dapat mendeteksi gelombang yang diakibatkan oleh suara. Sistem ini bukan merupakan organ pendengaran. Kemudian, deteksi medan listrik. Linea lateral dapat mendeteksi medan listrik lemah di laut. Kemudian sistem linea lateral juga adalah navigasi tanpa penglihatan, memungkinkan ikan berkeliling tanpa menabrak objek atau dinding akuarium, bahkan dengan mata tertutup. Jadi ini adalah gambar linea lateral ya. Jadi kita bahasa Indonesia biasa menyebutnya sebagai gurat sisi ya, terjemahannya. Jadi ada seperti garis yang ada di sisi tubuh ikan, itu yang disebut linea lateral. Organ sensor ikan komponen utama. Jadi organ sensor ikan terdiri dari mata, di mana mata merupakan organ visual utama untuk mendeteksi cahaya dan warna. Kemudian organ sensor yang kedua adalah organ pineal, organ yang terletak di otak dan berperan dalam mendeteksi cahaya. Kemudian yang ketiga, organ sensor kimia meliputi sistem penciuman dan pengecapan. Kemudian linea lateral, sistem pendeteksi tekanan dan getaran di air. Kemudian otolit dan semicircular kanal berperan dalam keseimbangan dan orientasi. Mata ikan, sistem optik yang unik. Sistem optik. Mata ikan melakukan pengumpulan cahaya dan membentuk fokus bayangan untuk dianalisis oleh retina. Sensitivitas dan ketajaman mata tergantung pada terangnya bayangan yang mencapai retina. Lensa berbentuk bola. Berbeda dengan manusia yang memiliki lensa agak lonjong, lensa ikan berbentuk bola. Ini disebabkan oleh peran kornea yang sangat kecil dalam memfokuskan cahaya pada ikan, berbeda dengan vertebrata darat. Adaptasi mata ikan di air dangkal, warna kornea dan lensa. Pada ikan di tempat yang dangkal, kornea dan kadang-kadang lensa berwarna kuning. Jadi yang seperti ini kuning ya. Fungsi warna kuning, 1, mengurangi jumlah cahaya gelombang pendek yang terlalu banyak penyebarannya dan menyebabkan kurangnya kandungan informasi bayangan. Kemudian perlindungan dari predator. Jadi fungsi warna kuning juga
adalah perlindungan dari predator, menghalangi kamuflase penyerangan hewan perenang di atasnya yang kemungkinan seperti bayangan, ya. Adaptasi mata ikan di udara. Jadi tantangan mata ikan kurang aktif di udara. Adaptasi 1, kornea dilengkungkan sehingga efektif sebagai lensa dan menyebabkan cahaya difokuskan lebih tajam di depan retina. Adaptasi kedua, kornea hampir rata pada beberapa spesies ikan. Kasus unik ikan 4 mata, Anableps. Setiap mata dibagi ke dalam 2 bagian yang terpisah, untuk pandangan dalam air dan untuk pandangan di udara, ya. Nah, ini ada ikan-ikan tertentu yang makanannya berupa serangga. Jadi dia memunculkan kepalanya dari permukaan air dan mengawasi kehadiran serangga di permukaan air yang biasa dia tembak dengan semburan air. Nah, pada kondisi mengawasi mangsa di atas permukaan air, dia juga harus berhati-hati terhadap kehadiran predator di bawah air. Nah, ini biasanya yang model-model seperti ini dikaruniai dengan 4 mata, ya. Jadi di sini dikatakan 2 mata untuk pandangan dalam air dan 2 mata untuk pandangan di udara, ya. Nah, di buku Biology of Fishes yang ditulis oleh Carl Ebon 1979, diterbitkan oleh Sanders Company, kita menemukan gambaran dari ikan-ikan yang disebutkan tadi. Jadi ini yang A ini ikan dengan mata yang beradaptasi untuk melihat area di permukaan air ini. Ada yang disebut Anableps, di mana matanya dimodifikasi untuk melihat apa yang ada di permukaan air, di udara begitu. Kemudian mengawasi apa yang ada di dalam air. Nah, inilah yang tadi diistilahkan dengan ikan 4 mata, ya. Jadi di sini seolah-olah ada dua matanya ini, ya. Nah, satu melihat ke udara, satu melihat ke dalam air. Nah, ini 2 mata di kiri, 2 mata di kanan, jadilah seolah-olah dia ikan 4 mata. Nah, kemudian di B ini ada ikan Dialomus. Nah, kalau ini cara melihatnya dengan berenang arah vertikal begini, sehingga di bagian anterior dari matanya itulah yang muncul di atas permukaan air. Jadi dia bisa melihat yang di permukaan air ini melalui mata bagian anterior, sementara mata bagian posteriornya ada di dalam air. Kemudian ini Periophthalmus, ini sejenis ikan yang banyak ditemukan di mangrove ini, biasa menempel di batang-batang mangrove, ya. Ikan blodok kah kalau tidak salah nama Indonesianya ini. Nah, ini sudah terbiasa secara completely out of the water, ya. Jadi dia tidak berada lagi di air kadang-kadang. Nah, kemudian yang D ini, Rhinomugil corsula sering berenang dengan mata yang bagian atasnya itu ada di permukaan air. Kemudian struktur retina ikan terdiri dari retina tipis dan transparan berlapis-lapis. Ada 7 jenis sel, yaitu fotoreseptor, bipolar, horizon, interflexiform, amakrin, ganglion, dan Muller.
Retina ikan memiliki struktur yang kompleks dan terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja sama untuk memproses informasi visual. Lokasi dan fungsi retina. Lokasi di belakang mata, di antar bentuk yang menyerupai kaca yang menghadap lensa. Pigmen epitelium menghadap sklera. Fungsi dari retina ini menerima bayangan yang dibentuk oleh lensa, melindungi bagian luar tangkai fotoreseptor selama penyerapan cahaya, itu pigmen epitelium, mengirim informasi penangkapan foton ke otak melalui sel bipolar dan ganglion. Jadi itu fungsi dari retina. Fotoreseptor pada retina ikan. Definisi: fotoreseptor adalah sel-sel yang menyerap cahaya dan menyalurkan energi cahaya ke dalam energi listrik yang dimengerti oleh sistem saraf. Jenis fotoreseptor yang pertama adalah kerucut, atau dalam bahasa Inggris sebagai cone, dipakai pada aktivitas siang hari. Jadi penglihatan fotopik, ya, penglihatan ketika ada cahaya. Kemudian fotoreseptor yang kedua dikenal dengan nama batang, atau bahasa Inggrisnya rod, untuk penglihatan cahaya samar. Jadi penglihatan skotopik, jadi penglihatan gelap atau malam hari atau remang-remang, ya. Struktur fotoreseptor terdiri dari 4 segmen utama: segmen luar, segmen dalam, nukleus, dan korpus sinaptik. Nah, jadi ini ilustrasi bagaimana fotoreseptor yang disebut cone. Cone itu tadi kerucut, dan fotoreseptor yang disebut rod. Rod itu batang, ya. Jadi kita lihat bahwa yang batang ini panjang begini, kemudian yang cone ini dia membentuk agak seperti segitiga dan modelnya seperti sisir, ya. Jadi ketika kondisi cahaya remang-remang, maka yang akan maju menerima cahaya adalah rod atau fotoreseptor batang. Nah, cone, fotoreseptor untuk terang, itu boleh dikata tidak keluar menyambut cahaya itu, ya. Nah, tetapi ketika misalnya kondisinya cahaya terang, rod ini akan mundur dan cone ini yang akan maju menyambut cahaya. Nah, mungkin kita pernah mengalami kondisi di mana tiba-tiba PLN mati. Ya. Beberapa saat setelah PLN mati, kita seperti tidak mampu melihat apa-apa. Nah, kenapa kita tidak mampu melihat apa-apa? Itu karena adanya peralihan fotoreseptor di mata, di mana yang tadinya yang keluar sebagai fotoreseptor adalah cone, yaitu yang beradaptasi atau bertugas ketika cahaya terang. Ketika tiba-tiba PLN mati, ini akan mundur, dan yang maju adalah rod untuk fotoreseptor untuk penglihatan gelap. Nah, pada proses cone mundur dan rod maju itulah kita beberapa saat seolah-olah tidak mampu melihat apa-apa, ya. Ya, demikian pula setelah mati lampu, kita beradaptasi dengan keluarnya fotoreseptor batang atau rod, kemudian tiba-tiba menyala lampu, kita seperti silau, tidak bisa melihat, tidak bisa apa. Nah, karena itu adalah proses di mana rod itu menjadi, katakanlah bahasa kita mungkin, mengundurkan diri, kemudian yang maju adalah cone. Nah, itu butuh beberapa saat, sehingga nanti setelah cone-nya yang keluar dari fotoreseptor mata kita itu,
barulah kita bisa melihat dengan jelas melalui peran dari fotoreseptor cone ini untuk cahaya ya. Dari buku Ichtyologi, Ikan dan Segala Aspek Kehidupannya yang ditulis oleh Profesor Andi Iqbal Burhanuddin, MP Science PhD, kita menemukan juga informasi. Jadi ada gambar yang ditampilkan seperti ini. Nah, ini ada cone yang berbentuk kerucut ini, kemudian ada rod yang berbentuk batang ini, dan di bagian sini adalah lensa ya. Cahaya masuk dari sini. Nah, di sini pada saat gelap, di sini keterangannya melanin mengumpul sehingga rod dapat menerima maksimal cahaya yang ada. Jadi ini pigmen melanin ini mengumpul. Jadi dia kalau di kondisi yang berbeda dia memanjang begini, ini mengumpul menyusut seperti ini dan membiarkan rod menerima cahaya yang ada. Jadi rod digerakkan menuju lensa dan sebaliknya cone menjauhi lensa. Ini pada kondisi gelap. Jadi di sini terlihat bahwa pada kondisi gelap rod yang akan mendekati lensa, kemudian cone yang memang spesialisasi di cahaya terang itu tidak punya daya pada saat gelap itu menjauhi lensa dan membiarkan rod yang akan berperan sebagai fotoreseptornya. Kemudian manakala suasana terang, nah ini pada saat suasana terang kejadian sebaliknya. Cone yang akan bergerak mendekati lensa, sementara rod akan bergerak menjauhi lensa. Bahkan rod ini akan diliputi oleh pigmen melanin. Jadi di sini dikatakan pigmen melanin menutup rod, kemudian kontraktil miot elemen pada dasar rod menggerakkan rod menjauhi lensa. Jadi ini menjauhi lensa. Jadi rodnya menjauhi lensa ditutupi oleh pigmen melanin, kemudian cone-nya bergerak mendekati lensa. Itu pada saat adaptasi terang ya. Jadi seperti itu. Di buku Biology of Physics tulisan Carl Eban tahun 1979 juga ada penjelasan bagaimana kondisi dari fotoreseptor itu pada kondisi gelap dan kondisi terang. Jadi tidak berbeda dengan referensi sebelumnya bahwa pada saat gelap cone itu akan berada menjauhi lensa. Kemudian yang mendekat adalah rod. Malah di sini terlihat bahwa cone itu sebagian diliputi oleh pigmen melanin ya. Kemudian pada kondisi terang, nah inilah cone yang akan bergerak mendekat ke arah lensa dan rod ini bergerak menjauhi lensa. Bahkan rod ini diliputi atau diselimuti oleh pigmen melaninnya. Kemudian segmen luar fotoreseptor, zat fotokimia yang peka cahaya terdapat pada segmen luar fotoreseptor. Kemudian rhodopsin pada rod, gabungan protein skotopsin dan pigmen karotenoid retinen. Jadi di rod itu ada rhodopsin. Kemudian pigmen pada cone mirip dengan rhodopsin tapi berbeda dalam kepekaan spektrum. Panjang cone menentukan sensitivitas terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Jadi cone ini ada panjang yang berbeda
itu untuk menentukan sensitivitas terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Segmen dalam dan korpus sinaptik fotoreseptor. Segmen dalam mengandung sitoplasma dengan organel penting mitokondria. Mitokondria memberikan bagian terbesar energi untuk fungsi fotoreseptor. Korpus sinaptik berhubungan dengan sel neuron berikutnya. Sel horizontal dan bipolar yang merupakan stadium berikutnya dari rantai penglihatan. Kemudian elektroretinogram. Definisi alat untuk menjumlahkan atau menyimpulkan pencahayaan dari retina. Nah, struktur terdiri dari 2 elektroda di bagian luar bola mata. Satu pada kornea, satu di belakang mata. Kemudian fungsi digunakan untuk mendeterminasi permulaan pandangan dan sensitivitas spektrum. Tanggapan terhadap cahaya dan penglihatan warna. Penyerapan cahaya. Pigmen penglihatan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua, pemutihan pigmen. Pigmen memutih melepaskan energi. Dan 3, aktivitas sel saraf. Sel-sel saraf retina diaktifkan secara elektris. Yang 4, pengiriman impuls. Impuls elektrik dikirim ke otak. Kemudian sel rodopsin. Tadi sel rodopsin ini adalah pigmen yang ada di rod ya, yaitu fotoreseptor yang berbentuk batang ya. Absorpsi energi cahaya, rodopsin terurai ya. Kemudian rangsangan rod terangsang. Pengiriman sinyal dikirimkan ke sistem saraf pusat. Kemudian regenerasi, semua transretinen menjadi cisretinen. Dikatalisis oleh enzim retinase isomerase. Kemudian pembentukan kembali 11 cisretinen bergabung kembali dengan skotopsin untuk membentuk rodopsin ya. Pigmen pekawarna pada kon. Komposisi fotokimia dalam kon memiliki komposisi kimia yang hampir sama dengan rodopsin dalam rod. Bagian retinen tepat sama, namun bagian protein atau opsin berbeda. Perbedaan, bagian protein pada kon disebut fotopsin. Pigmen pekawarna kon adalah gabungan retinen dan fotopsin ya. Jadi kalau di rod tadi namanya rodopsin, maka yang di kon namanya fotopsin. Penyerapan warna cahaya pada ikan laut. Pada malam hari, penyerapan warna cahaya pada ikan laut akan lebih banyak terjadi pada warna kuning ya, pada malam hari. Siang hari, penyerapan warna cahaya lebih banyak pada warna biru. Jadi warna kuning itu diserap di malam hari oleh mata ya. Sementara pada siang hari lebih didominasi oleh warna biru. Kecepatan pengenalan. Pengenalan warna cahaya oleh ikan berlangsung sangat cepat, 10-20 detik. Penerimaan cahaya oleh ikan. Faktor utama. Penerimaan cahaya oleh ikan ditentukan oleh fungsi pigmen yang terdapat pada retina mata. Ikan muda, penerimaan cahaya menjadi lebih sensitif karena selain dipengaruhi pigmen pada retina, juga karena adanya organ pineal. Kemudian organ pineal berbentuk kista terletak pada bagian tengah atas dari otak, di bawah kulit transparan kepala. Fungsi organ pineal mampu melacak arah cahaya. Nah, jadi di sini ada di bagian kepala itu ada terlindungi oleh suatu tengkorak di bawah kulit transparan kepala. Ada di bawahnya itu ada namanya organ pineal. Nah, karena dia dilindungi oleh suatu kulit transparan, maka dia cahaya bisa menembus ya, karena ada kulit transparan.
Nah, organ pineal ini berdasarkan cahaya yang masuk dari kulit transparan itu akhirnya dia mampu melacak arah cahaya. Nah, organ pineal berbentuk seperti telunjuk. Komponen terdapat fotoreseptor dan beberapa sel sekretori. Fungsi pasti belum teridentifikasi. Peran potensial mungkin berperan mendeteksi panjang hari, jadi deteksi fotoperiod. Fungsi tambahan mungkin berhubungan dengan pewarnaan tubuh akibat perubahan singkat pencahayaan. Jadi ini mungkin pada ikan-ikan yang memiliki kemampuan untuk melakukan kamuflase. Misalnya ya untuk menghindari predator, kalau dia berada di wilayah karang atau karang mati begitu, dia akan merubah warnanya sehingga mendekati warna karang mati misalnya ya. Nah, ternyata itu dianggap atau diduga merupakan peran dari organ pineal. Selain peran organ pineal yang sudah diketahui tadi itu adalah mendeteksi panjang hari. Kemudian organ sensor kimia. Fungsi dasar indera kimia bertindak sebagai fungsi dasar dari survival suatu individu dan spesies, terutama dalam hal makanan dan reproduksi. Jalur deteksi, rangsangan kimia dideteksi melalui dua jalur umum pada reseptor kimia, yaitu penciuman, olfaktori, dan pengecapan, gustatori. Jadi organ sensor kimia ada dua ini ya, penciuman, olfaktori, pengecapan, gustatori ya. Nah, organ olfaktori, penciumannya, perbandingan serupa dengan organ nasal hidung ya untuk penciuman manusia. Struktur lubang atau cuping hidung ikan jarang terbuka ke dalam rongga mulut. Kemudian epitelium penciuman. Dasar dari lubang hidung dibentuk oleh epitelium penciuman atau mukosa yang terkumpul di dasar berupa lipatan atau lamella dan berbentuk bunga mawar. Sel-sel dalam epitelium sensori olfaktori. Sel reseptor, neuron primer bipolar dengan dendrit silindris yang berakhir pada permukaan epitelium. Kemudian sel pendukung membantu fungsi sel reseptor. Kemudian sel basal berperan dalam regenerasi sel-sel epitelium. Proses deteksi rangsangan kimia. Deteksi rangsangan. Reseptor penciuman mendeteksi rangsangan kimia. Konversi signal rangsangan diubah menjadi sinyal elektrik. Ketiga, pengiriman informasi. Informasi diteruskan ke sistem saraf pusat. Kemudian jalur pengiriman melalui sistem olfactory lobe atau gabungan cuping olfaktori dan olfactory tract menuju otak ya. Penelitian migrasi pemijahan ikan salmon. Nah, ini kan kita tahu kalau ikan salmon itu memijah di sungai, di air tawar. Kemudian setelah memijah, ikan salmon mati, kemudian anak-anaknya lah yang lahir ini pada umur tertentu atau pada fase tertentu akan berpindah ke laut. Dan uniknya, ini si anak ikan atau larva tadi ini benih ikan setelah dewasa, dia akan kembali bertelur di sungai di mana dia lahir. Nah, jadi itu yang unik ya, itu yang unik. Nah, kemudian penelitian migrasi pemijahan ikan salmon. Metode menggunakan penggunaan olfaktori elektroencephalogram untuk merekam respon terhadap air asal. Jadi ada namanya home water, air asal. Hasil respon home water hilang ketika cuping olfaktori dibilas dengan aquades. Nah, ternyata memori
tentang olfaktori tadi itu, penciuman itu memori air tempat dia dilahirkan, itulah yang menempel di olfaktorinya ya, cuping olfaktorinya. Nah, ketika cuping olfaktorinya dibilas dengan Aquades, dia kemudian menjadi kehilangan kemampuan pengenalan tempat asal di mana dia dilahirkan ya. Implikasi berarti salmon dapat kembali ke tempat asalnya hanya dengan satu bau ya. Berarti ini berhasil dibuktikan bahwa deteksi bau dari home water, air tempat dia lahir, itulah yang menuntun dia kembali ketika dia sampai saatnya untuk bereproduksi, bisa menemukan kembali sungai atau anak sungai tempat dulu dia dilahirkan, di mana di situ juga nanti dia akan bertelur, kemudian setelah spawning dia akan mati ya. Nah, penelitian lanjutan, penggunaan bau buatan morpholain untuk mengarahkan migrasi salmon ke sungai baru. Nah, ini jadi ada penelitian baru. Jadi, nah ketika misalnya diteliti bahwa ketika induk salmon hendak pergi bertelur di suatu anak sungai, maka di cabang sungai itu ditumpahkanlah sejenis bau buatan morpholain ya, yang akan terekam oleh anak-anak ikan salmon itu yang menetas dan lahir di situ. Nah, kemudian ketika berapa lama kemudian penelitian menunjukkan bahwa si anak salmon yang tadinya lahir di situ sudah saatnya untuk bertelur, untuk bereproduksi, kembali mencari kembali mencari sungai tempat di mana dia dilahirkan. Nah, disitulah misalnya peneliti melepaskan bau buatan itu di sungai yang berbeda, ya. Nah, ternyata ikan salmon ini yang tadinya sudah besar ini, yang kembali mau bertelur, berdasarkan tuntunan dari bau yang disebar di sungai ketika dia lahir, dia mencari bau itu di mana dia berada. Padahal bau itu ditaruh di anak sungai yang lain, berbeda dengan anak sungai tempat dia dilahirkan. Nah, di sini terbukti bahwa ikan salmon itu bisa mengetahui tempat di mana dia lahir, yang menjadi tempat dia kembali ke sana untuk bertelur itu berdasarkan bau. Karena kalau dikasih bau-bauan buatan, kemudian ketika si anak ikan ini tadi dewasa, dia kembali mencari di mana sumber bau itu berada. Jadi bukan di mana di sungai mana dia lahir, tapi di mana bau itu berada, sehingga dapat terbukti bahwa dia tidak kembali ke tempat di mana dia dilahirkan, tetapi dia masuk ke sungai baru di mana bau yang dia simpan dalam cuping olfaktorinya itu dalam bentuk memori tentang home water itu berada ya. Nah, komunikasi kimia pada ikan mas, goldfish, sensitivitas sistem penciuman. Sistem penciuman goldfish sensitif terhadap prostaglandin ya. Fungsi prostaglandin merupakan feromon pasca ovulasi. Peran dalam reproduksi memungkinkan komunikasi seksual antara ikan untuk menjamin keberhasilan pemijahan dan reproduksi. Nah, kita tahu kan ikan itu melepaskan telurnya ke perairan. Nah, jadi kalau dia melepaskan telurnya ke perairan, baru tidak ada jantan yang melepaskan spermanya ke perairan, bisa dikatakan bahwa itu sia-sia ya, karena telur yang dilepas itu
tidak ada yang membuahi. Makanya ternyata di sini ada semacam feromon dalam bentuk prostaglandin, ya. Prostaglandin ini feromon pasca ovulasi. Jadi si betina ketika mengeluarkan telurnya, dia juga mengeluarkan prostaglandin F ini, ya. Nah, di mana prostaglandin F ini akan dideteksi baunya oleh hewan jantan, sehingga dia bisa mendekat ke sana lalu melepaskan juga spermanya, sehingga bisa ketemu antara sperma dengan telur, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan atau ovulasi, ya, atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, pembuahan. Kemudian organ gustatori, kuncup pengecap, perbandingan dengan manusia. Jadi ini organ gustatori menanggapi 4 rasa dasar seperti pada manusia, yaitu garam, manis, asam, dan pahit. Namun lokasi sensor pengecap pada ikan berbeda dengan manusia. Jadi ternyata ikan itu bisa tahu asin, bisa tahu manis, bisa tahu asam, bisa tahu pahit. Nah, cuma lokasinya beda dengan. Biasanya tidak terdapat pada lidah, jadi bukan di lidah. Terdapat pada bagian dalam atau luar mulut. Pada ikan dengan barbels, kuncup pengecap terkonsentrasi pada barbels. Jadi barbels itu misalnya pada ikan lele ada seperti kumis itu, ya. Ada yang keluar kayak kumis, ya. Nah, itulah disebut sebagai barbels. Jadi ada pada kumisnya ikan, ya. Ada organ yang kayak menjulur keluar dari mulut, sisi mulut, mirip kumis lah. Dan ternyata itu terkonsentrasi kuncup pengecap, sehingga barbels itu mampu mengenali rasa